semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Oktaviani Gracia Mira dengan NIM 2403010257. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori feminisme. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai teori feminisme, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari gender. Gender merupakan konsep sosial yang merujuk pada peran, perilaku, dan karakteristik dari laki-laki dan perempuan. Contoh penerapan gender seperti laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah dalam keluarga, sedangkan perempuan sering dianggap lebih cocok untuk mengurus rumah dan juga anak-anak. Lalu, apakah kesetaraan gender itu penting? Tentu saja penting, teman-teman. Kesetaraan gender sangat penting karena berkaitan dengan keadilan dan hak asasi manusia. Kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan hak dan perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan juga perempuan, sehingga dapat mengurangi diskriminasi gender, serta mengurangi kekerasan dan juga ketidakadilan sosial. Contohnya itu seperti dalam ruang lingkup pekerjaan dalam sebuah perusahaan, laki-laki dan perempuan memperoleh peluang yang sama untuk dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Kemudian, apa itu teori feminis? Teori feminis merupakan sebuah teori yang berfokus pada analisis ketidaksetaraan gender dan perjuangan untuk dapat mencapai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya seperti perempuan dapat menuntut hak yang sama dalam dunia kerja, seperti mendapatkan gaji yang setara serta akses pada posisi kepemimpinan. Apakah feminisme hanya untuk perempuan? Lalu mengapa? Tentu saja jawabannya tidak, teman-teman. Feminisme tidak hanya untuk perempuan, melainkan feminisme merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender untuk semua orang. Maka dari itu dapat disimpulkan, feminisme tidak berarti membenci laki-laki atau ingin perempuan lebih tinggi, melainkan feminisme tentang penghapusan ketidakadilan yang berbasis gender. Contohnya, seperti dalam sebuah keluarga, suami dan istri berbagi pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mencuci, dan mengurus anak, tanpa memandang itu sebagai tugas perempuan saja. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai pengalaman saya saat menyaksikan situasi ketidaksetaraan gender dari kehidupan saya sehari-hari. Jadi, situasi ketidaksetaraan gender yang saya saksikan yaitu adanya seorang wanita yang dituntut untuk mengurus pekerjaan rumah meskipun ia juga memiliki pekerjaan penuh waktu sebagai seorang ASN. Jika dipandang dari sudut pandang teori feminisme, hal ini diartikan sebagai beban ganda yang tidak adil. Jadi, solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan membagi tanggung jawab domestik secara merata kepada suami atau anggota keluarga lainnya. Apa itu patriarki? Lalu, bagaimana konteksnya dalam kehidupan sehari-hari? Patriarki merupakan sistem sosial yang membuat laki-laki untuk memiliki kekuasaan yang dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh dalam konteks sehari-hari yaitu, pada suatu wilayah tertentu yang menganut sistem patriarki, laki-laki sering memiliki kekuasaan yang tinggi, seperti dalam hal pembagian warisan, laki-laki umumnya selalu diutamakan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan gender sebagai konstruksi sosial? Gender sebagai konstruksi sosial merupakan konsep yang menyatakan bahwa perbedaan utama laki-laki dan perempuan bukan sekedar berdasarkan faktor biologis, tetapi juga dibentuk pada norma, sikap, dan perilaku yang diberikan oleh masyarakat melalui proses sosial dan juga budaya. Contohnya, adanya norma sosial yang menganggap perempuan harus lemah lembut dan penyayang, sedangkan laki-laki harus selalu kuat dan berani. Nah, teman-teman, itu merupakan sebuah konstruksi sosial gender. Apa itu beban ganda dan apa contoh dalam kehidupan nyata? Beban ganda menggambarkan situasi di mana seseorang, terkhususnya perempuan, harus menjalankan dua peran secara bersamaan. Dalam kehidupan nyata, contohnya seperti seorang perempuan yang memiliki profesi seperti pekerja pada sebuah lembaga dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah sebagai seorang ibu saat ia kembali ke rumah. Apa itu body politik dalam isu gender menurut Judith Butler?
Body politik dalam isu gender menurut Judith Butler merujuk pada bagaimana tubuh digunakan sebagai tempat di mana kekuasaan dan norma-norma gender diterapkan. Apa itu performativitas gender menurut Judith Butler? Judith Butler menyatakan bahwa gender bukanlah sesuatu yang kita miliki secara bawaan, melainkan sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus melalui tindakan dan juga perilaku. Jadi kesimpulannya, menurut Butler, gender adalah hasil dari performativitas, yaitu pengulangan tindakan yang dikondisikan oleh norma-norma sosial. Contohnya, dalam situasi sehari-hari, laki-laki dianggap kuat sehingga tidak boleh menangis karena adanya norma budaya yang menyatakan bahwa laki-laki tak boleh menangis. Jadi yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana teori feminisme diaplikasikan dalam kehidupan nyata pada bidang-bidang tertentu. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Teori feminisme diaplikasikan dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga menghargai keberagaman gender. Yang kedua, hukum dan kebijakan publik. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu adanya pemberdayaan perempuan dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Penerapan teori feminisme menuntut keterlibatan aktif perempuan dalam sistem politik dan juga hukum, termasuk dalam peningkatan keterwakilan perempuan di dalam politik. Yang ketiga, pembangunan. Bukti nyatanya seperti adanya pembangunan infrastruktur sosial yang inklusif. Contohnya, seperti posyandu yang dibangun dan dikelola untuk masyarakat, terkhususnya berfokus pada perempuan. Dan yang terakhir, budaya dan media, yaitu feminisme mendorong kampanye body positivity yang menyatakan bahwa semua bentuk tubuh serta warna kulit merupakan suatu keberagaman yang indah. Oke teman-teman, jadi sekian video singkat mengenai teori feminisme dari saya. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami secara singkat mengenai teori feminisme. Sekian dan terima kasih. Bye!